Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dengan jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dengan nomor NIM 122100151 dan dosen pengampu saya adalah Ibu Dwi Suci MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kita pada hari ini, yaitu jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan jasmani. Jadi apa sih itu evaluasi? Evaluasi secara harfiah berasal dari bahasa Inggris, evaluation, yang dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Evaluasi penilaian adalah pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan kriteria tertentu. Evaluasi pendidikan, education evaluation, secara harfiah dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Menurut Lembaga Administrasi Negara LAN Indonesia, evaluasi pendidikan adalah: pertama, proses atau kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik, feedback, bagi penyempurnaan pendidikan. Nah, itu tadi adalah pengertian dari evaluasi. Sekarang adalah jenis-jenis dari evaluasi. Menurut Edi Suewadi Kartawijaya mengemukakan 4 jenis evaluasi, yaitu: pertama, evaluasi formatif. Apa itu evaluasi formatif? Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan terhadap hasil belajar setelah peserta didik selesai mengikuti program satuan pelajaran tertentu. Jadi, jika guru telah selesai mengajarkan suatu bahan atau beberapa satuan bahan pelajaran kepada kelas tertentu, guru perlu mengadakan evaluasi hasil belajar peserta didiknya untuk mengukur hingga di mana daya serap peserta didik. Dengan demikian, evaluasi formatif atau evaluasi harian yang biasa kita sebut dengan evaluasi harian, diharapkan guru dapat memperbaiki program pembelajaran ataupun strategi pelaksanaannya. Oleh karena itu, fungsi daripada evaluasi ini terutama ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar melalui proses pengayaan materi ajar. Yang kedua adalah evaluasi sumiatif. Apa itu evaluasi sumiatif? Evaluasi sumiatif adalah evaluasi terhadap hasil belajar setelah selesai mengikuti materi pelajaran tertentu dalam satu catur bulan atau akhir semester. Oleh karena itu, evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai peserta didik selama satu semester. Jadi fungsinya untuk mengetahui kemajuan peserta didik. Dari hasil evaluasi sumiatif ini dapat memberikan informasi kepada orang tua tentang kemampuan anaknya selama belajar, sehingga orang tua dapat mendorong anaknya untuk lebih giat belajar. Nah, yang ketiga adalah evaluasi penempatan atau evaluasi kedudukan ranking. Nah, evaluasi penempatan ialah evaluasi keadaan pribadi peserta didik untuk kepentingan penempatan di dalam situasi belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Evaluasi penempatan dimaksudkan juga sebagai penilaian dalam penempatan kedudukan atau ranking peserta didik dalam kelompoknya. Jadi, evaluasi ini untuk mengetahui penempatan ranking masing-masing peserta didik. 1, 2, 3, ranking 1 sampai seterusnya. Seperti itu.
Yang keempat adalah evaluasi diagnostik. Nah, evaluasi diagnostik ini adalah evaluasi terhadap hasil analisis keadaan belajar peserta didik mengenai kesulitan-kesulitan atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam situasi belajar mengajar. Tujuannya adalah untuk melihat kelemahan-kelemahan peserta didik serta faktor penyebabnya yang mengganggu kelancaran jalannya program pengajaran satu atau seluruh bidang studi. Peserta didik merasa takut melakukan gerakan-gerakan tertentu pada cabang olahraga yang diajarkan. Hal ini guru penjas soccer perlu mengetahui cara mengatasinya. Nah, setelah jenis-jenis evaluasi tadi, sekarang kita akan beralih ke tujuan evaluasi. Guru ataupun pengelola pengajaran mengadakan penilaian dengan maksud melihat apakah usaha yang dilakukan melalui pengajaran sudah mencapai tujuan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, yang saya sebutkan tadi, bahwa tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perubahan pada diri peserta didik serta tingkat perubahan untuk pada diri peserta didik serta tingkat. Evaluasi yang dilakukan kan sesuai dengan prinsip-prinsip evaluasi akan memiliki manfaat. Menurut Daryanto mengemukakan manfaat evaluasi adalah sebagai berikut. Pertama, manfaat bagi peserta didik. Dengan diadakannya penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui sejauh mana telah berhasil mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru. Hasil yang diperoleh peserta didik dari pekerjaan menilai ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memuaskan, kemungkinan kedua tidak memuaskan. Nah, kemungkinan memuaskan jika peserta didik memperoleh hasil yang memuaskan dan hal itu menyenangkan hasil memuaskannya itu, tentu kepuasan itu ingin diperolehnya lagi pada kesempatan lain waktu. Misalnya akibatnya peserta didik akan mempunyai motivasi yang cukup besar untuk belajar lebih giat agar lain kali mendapat hasil yang lebih memuaskan lagi. Jadi kalau misalnya salah satu murid mendapatkan nilai 100 nih, jadi karena dia merasa senang, merasa puas dengan nilai yang dia dapat, maka dia ingin mencoba lagi kesempatan itu di lain waktu. Dia ingin terus mencoba karena dia merasa puas dengan nilai evaluasinya tadi. Seperti itu. Jika peserta didik tidak puas dengan hasil yang diperoleh, ia akan berusaha agar lain kali keadaan itu tidak terulang lagi. Maka ia lalu belajar giat. Namun demikian, keadaan sebaliknya dapat terjadi. Ada beberapa peserta didik yang lemah kemauannya, akan menjadi putus asa dengan hasil kurang memuaskan yang telah diterimanya. Jadi ada nih murid, dia dapat nilai di bawah atau pas-pas 50 lah. Dia merasa tidak puas dengan nilainya. Kemungkinan ada dua. Pertama, dia ingin terus mencoba, terus mengulang, belajar kembali untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Kedua, ada yang sebaliknya. Sebaliknya ini bisa jadi dia merasa kayak tak mau, putus asa. Karena ada sebagian murid itu dia memiliki kemauan yang lemah. Dia merasa putus asa, nggak mau lah biarkan aja nilai ini seperti itu. Ada yang seperti itu. Nah, manfaat bagi guru dengan hasil penilaian yang diperoleh oleh guru akan dapat mengetahui peserta didiknya mana yang sudah berhak melanjutkan pelajarannya karena sudah berhasil menguasai bahan, maupun mengetahui peserta didik yang belum berhasil menguasai bahan. Dengan petunjuk ini, guru dapat lebih
memusatkan perhatiannya kepada peserta didik yang belum berhasil. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan. Guru akan mengetahui apakah materi yang diajarkan sudah tepat bagi peserta didik, sehingga untuk memberikan pengajaran di waktu yang akan datang tidak perlu diadakan perubahan. Guru akan mengetahui apakah metode yang digunakan sudah tepat atau belum. Jika sebagian besar dari peserta didik memperoleh angka jelek, maka pada penilaian diadakan, mungkin hal ini disebabkan oleh pendekatan atau metode yang kurang tepat. Nah, kalau manfaat bagi sekolah, apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar peserta didiknya, dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas sekolah. Informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat merupakan bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh peserta didik. Jadi kayak misalnya banyak murid yang mendapatkan nilai yang tinggi, maka sekolahnya juga akan mendapatkan sebagai pedoman untuk memenuhi standar seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang jenis-jenis evaluasi dalam pendidikan jasmani. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.